Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai devotion. Sebelum memulai devotion, Mem ajak anak-anak semua untuk kita berdoa lebih dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu untuk setiap kami pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai devotion. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Beri kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Mem sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Anak-anak, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman, terlebih dahulu Mem akan tanya, siapa di sini yang pernah mengalami atau merasakan rasa takut? Kita semua pernah mengalami rasa takut. Mungkin takut gelap, takut petir saat hujan, atau takut pada hewan-hewan tertentu, misalkan cicak, atau kepada kecoa, dan yang lain sebagainya. Ya, kita semua pernah mengalami rasa takut. Mem Rahel pernah takut tidak? Pernah. Zaman dulu, waktu Mem Rahel masih seumuran kalian, Mem Rahel takut dengan kecoa. Nah, kita tahu saat itu di rumah sedang turun hujan lebat dan air sudah hampir masuk rumah. Nah, kalau hujan seperti itu biasanya kecoa, hewan-hewan yang biasanya tidak ada menjadi muncul. Nah, saat itu yang Mem Rahel temukan banyak kecoa merembet di dinding gitu. Ya, Mem Rahel takut. Nah, Mem Rahel menjauh, kecoanya malah terbang. Nempel di rambut, nempel di badan, seperti itu. Teriak-teriak pasti ya. Ketika Mem Rahel sudah sekian waktu bertambah besar, masih takut kecoa saat itu. Terus Mem Rahel membaca suatu artikel, suatu bacaan tentang kecoa. Ternyata kecoa itu ketika kita dekati, dia akan menjauh. Tapi saat kita melihat dia dan kita lari, dia bisa terbang sana kemari. Mem Rahel takut kecoa karena kecoanya bisa terbang dan nempel entah di pundak, entah di rambut. Waktu Mem Rahel nggak tahu itu, Mem Rahel ketakutan. Tapi suatu kali Mem Rahel ketemu kecoa. Ada kecoa seperti mendekati gitu. Mem Rahel maju, ambil sendal waktu itu dan dipukul. Kecoanya mati. Nah, pertama kali Mem Rahel mukul kecoanya mati, di situ muncul perasaan, oh ternyata selama ini aku tuh takut kecoa karena ia bisa terbang, benar. Tapi dia hanyalah hewan dan ternyata setelah mukul kecoa itu, oh aku ternyata lebih berani ya dari yang dulu. Nah, mungkin saat ini kita takut banyak hal. Takut gelap, takut petir, takut hewan-hewan tertentu. Tapi ketakutan kita itu mungkin karena kita pernah kalau takut gelap mungkin karena pernah ditakut-takuti. Nah, dalam kegelapan ada setan, ada itu. Karena ditakut-takuti. Kalau petir nanti menyambar, lampu mati, nanti gelap lagi, ketemu yang seperti itu. Karena kita pernah ditakut-takuti, pernah mendengarkan omongan, pernah mendengarkan sesuatu yang belum tentu benar. Hanya sekedar omongan saja yang mungkin itu masuk dalam hidupmu dan itu menakutkan buat kamu. Ketika kita berhasil keluar dari ketakutan itu, di situ kita baru sadar ternyata kita itu punya keberanian. Nah, Mem akan ajak anak-anak untuk membuka firman Tuhan
di 1 Timotius 1 ayat ke-7. Di 1 Timotius 1 ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kita takut karena kita terlalu mendengarkan sekeliling kita, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tidak mengimani perkataan Tuhan dalam hidup kita. Kita terlalu menakutkan, terlalu khawatir dengan hal ini itu. Dan yang menjadi pegangan kita haruslah firman Tuhan. Seperti yang di 1 Timotius 1 ayat 7 ini. Sebab Tuhan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi roh ketakutan bukan dari Tuhan, dari si jahat yang membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan, susah tidur, seperti itu. Tuhan memberikan kepada kita roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, anak-anak, sebentar Mem akan memperlihatkan kepada kalian sebuah gambar animasi tentang seekor gajah yang kakinya diikat dengan tali. Kita mau lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada gambar gajah dan seutas tali. Kita akan belajar kisah gajah dan seutas tali. Kisah gajah besar dengan seutas tali di kakinya. Itu adalah seperti penjara alam bawah sadar. Gajah kalau kakinya diikat dengan tali, kira-kira dia bisa lepaskan tali itu enggak? Tentu bisa ya, karena gajah yang dewasa itu adalah gajah yang besar. Dengan kekuatan gajah yang luar biasa, apalagi kakinya hanya diikat dengan seutas tali. Dia pasti bisa melarikan diri. Dia pasti bisa lepaskan. Tapi kita lihat sama-sama anak-anak. Suatu ketika ada seorang pria melewati kumpulan gajah. Dia tiba-tiba berhenti dan bingung melihat fakta bahwa makhluk-makhluk besar ini hanya diikat dengan sebuah tali kecil pada kaki depan mereka. Kemudian bukan sebuah rantai atau kandang yang besar. Sudah jelas bahwa gajah-gajah itu bisa kapan saja melepaskan dirinya dari ikatan tali tadi. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Nah, orang yang tadi bingung alasannya kenapa. Kemudian pria yang tadi bertemu dengan pelatih-pelatih gajah yang ada di dekat gajah-gajah tadi. Ia bertanya, mengapa hewan itu hanya berdiri saja dan tidak berusaha untuk menjauh, untuk melepaskan dirinya? Pelatih itu bilang, karena saat gajah-gajah itu masih kecil, kaki depan mereka juga diikat dengan tali yang sama. Saat mereka hendak mau pergi lebih jauh dari tempatnya semula, gajah-gajah itu dia tidak bisa karena kakinya terikat dengan tali yang tadi, tali kecil tadi. Waktu gajah itu masih kecil, dia tidak bisa melepaskan dirinya karena tali itu masih kuat mengikatnya. Dan gajah-gajah yang tadi itu punya pemikiran bahwa ya selamanya tidak akan bisa lepas dari seutas tali yang mengikat kaki depan mereka tadi. Saat usia mereka masih kecil, mungkin memang benar tali itu cukup untuk menahan mereka. Tapi setelah mereka dewasa, mereka besar, mereka menjadi kehilangan kepercayaan mereka bahwa mereka bisa melarikan diri, mereka bisa melepaskan diri. Mereka sudah terlanjur percaya mereka tidak bisa lepas. Mereka sudah terlanjur percaya tali itu tidak bisa, tali itu akan tetap mengikatnya. Dan pria itu terkejut. Hewan yang besar seperti ini setiap saat bisa melepaskan diri. Tetapi karena mereka percaya bahwa sudah pernah dicoba untuk melepaskan ikatan itu dan tidak bisa, ya mereka jadi tidak mau mencoba lagi. Beberapa dari kita mungkin seperti ilustrasi tadi. Kita pernah mengalami suatu kegagalan. Kita pernah
mengalami sesuatu yang kurang mengenakan, tapi kemudian menjadikan kita jadi malas dan tidak mau mencoba lagi. Halah, paling tidak bisa. Halah, paling begini. Paling hasilnya tidak oke. Paling perkataanku tidak didengarkan. Jadi kita malas mencoba lagi. Belum mencoba lagi sudah menyerah duluan. Seperti ilustrasi tentang gajah tadi. Padahal kegagalan itu memberikan kita pelajaran. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Oke anak-anak, sekian devotion kita pagi hari ini. Mem Rahel harap anak-anak bisa memahaminya. Dan sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik, dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.